Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Fenty Juherliani. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang inti atom dan radioaktivitas. Ada yang tahu tidak apa itu inti atom? Ya, inti atom adalah pusat dari atom yang memiliki dua partikel, yaitu proton dan neutron, di mana proton bernilai positif dan neutron bernilai negatif. Bagaimanakah inti atom itu dituliskan? Bisa kita lihat di layar bahwa lambang nuklida A yang berada di atas dan Z yang berada di bawah, di mana jumlah proton adalah lambangnya Z dan jumlah neutron itu A dikurang Z, dan jumlah elektron itu adalah Z untuk atom netral. Jari-jari inti atom itu dituliskan dengan lambang R sama dengan 1,2 dikali 10 min 15 M A sepertiga. Untuk kestabilan grafik inti bisa kita lihat di layar. Di sana dijelaskan bahwa grafik tersebut menggambarkan fakta bahwa jumlah neutron menjadi lebih besar dari jumlah proton ketika nomor atom Z meningkat. Inti stabil secara spontan, pecah dan menyusun ulang struktur-struktur internalnya yang disebut dengan radioaktivitas. Materi selanjutnya yaitu radioaktivitas. Radioaktivitas ini atau yang sering juga disebut peluruhan radioaktif, yaitu peristiwa terurainya beberapa inti atom tertentu secara spontan. Jenis-jenis radioaktivitas ini berdasarkan partikel penyusunnya ada 3, yaitu sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Sinar alfa ini adalah sinar yang dipancarkan oleh unsur radioaktif, di mana merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan positif. Dan yang kedua itu sinar beta. Sinar beta ini merupakan elektron berenergi tinggi yang berasal dari inti atom, di mana merupakan jenis radioaktivitas yang memiliki muatan negatif. Dan yang terakhir yaitu sinar gamma. Sinar gamma ini adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang terpancar dari inti atom dengan energi yang sangat tinggi yang tidak dimiliki massa maupun muatan, di mana sinar gamma ini merupakan jenis radioaktivitas yang tidak memiliki muatan positif maupun negatif. Sinar radioaktif. Meskipun sinar radioaktif ini tidak dapat kita lihat secara kasat mata, namun secara umum sinar ini memiliki sifat-sifat. Yang pertama, dapat menghitamkan plat film. Yang kedua, dapat menyuankan gas yang dilewati. Yang ketiga, memiliki daya tembus yang besar. Zat radioaktif. Manfaat radioaktif ini sangat banyak, tentunya pada bidang kesehatan dan kedokteran. Dengan mengetahui sifat-sifat radioisotop dan sinar radiasi yang dipancarkan, maka akan dapat ditemukan kegunaannya di berbagai bidang. Penggunaan radioaktif isotop diantaranya yang pertama yaitu kegunaan di bidang kedokteran, di mana di sini menggunakan isotop Na24 di dalam natrium klorida atau NaCl yang digunakan untuk meneliti peredaran darah di dalam tubuh. Yang selanjutnya yaitu kegunaan di bidang biologi. Di sini menggunakan isotop C14 dan juga isotop O17 yang digunakan untuk mengamati proses fotosintesis pada tanaman. Yang selanjutnya yaitu kegunaan di bidang pertanian. Radioisotop juga berperan penting dalam bidang pertanian dengan menggunakan isotop P32, di mana isotop ini untuk mengetahui cara
memupukan yang sesuai pada tanaman tertentu. Selanjutnya ada kegunaan di bidang arkeolog, di mana di sini menggunakan radioisotop C14 yang dapat digunakan untuk mengetahui berapa usia dari fosil yang ditemukan. Kegunaan di bidang kimia. Di sini digunakan untuk reaksi fotosintesis di dalam laboratorium yang menggunakan radioisotop O18. Bidang industri, di mana sinar radioaktif ini mampu menembus logam padat dan membuat plat film jadi hitam yang digunakan untuk mendeteksi apakah ada keretakan dan juga mengukur ketebalan pada benda-benda padat. Dan terakhir dalam bidang hidrologi, di mana radioisotop ini juga dapat digunakan untuk melihat endapan lumpur di sungai atau danau tertentu. Bahaya zat radioaktif. Unsur radioaktif ini secara spontan mampu memancarkan sinar radiasi yang tidak hanya memberikan kemanfaatan bagi kehidupan manusia, namun juga dapat memberikan resiko yang berbahaya bagi tubuh manusia. Efek radiasi dari zat radioaktif ini dapat memberikan dampak negatif bagi organ-organ tubuh manusia seperti mata, fungsi reproduksi, dan tulang belakang. Akibat yang dapat ditimbulkan dari sinar radioaktif ini diantaranya yang pertama yaitu terjadi kerusakan genetis atau bisa membuat kemandulan pada sistem reproduksi, atau terjadi kelainan pada keturunan yang dapat terjadi seperti cacat. Dan yang kedua itu adalah kerusakan lensa mata seperti katarak. Yang ketiga yaitu resiko kanker darah atau biasa disebut dengan leukemia. Yang keempat itu terjadi kerusakan kulit atau sarkoma. Yang kelima yaitu kerusakan pada sistem saraf. Yang terakhir yaitu kerusakan pada sel pembentuk sel darah merah. Itulah penjelasan singkat dari materi inti atom dan radioaktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video guys.